adik-adik, selamat pagi. Kak Dania mau ajak kita untuk dengar renungan dulu ya. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita dari Wahyu pasal 21 ayat 22. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita akan berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak akan bacakan untuk kita semua Wahyu pasal 21 ayat yang ke-22 ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Demikian pembacaan Alkitab adik-adik. Adik-adik, tahu nggak bait Allah itu dibangun di kota Yerusalem loh. Maka dari itu kota Yerusalem disebut sebagai kota hidup keagamaan bagi bangsa Israel, karena di situ pusat keagamaan untuk seluruh bangsa Israel adik-adik. Kota Yerusalem juga disebut sebagai kota yang kudus. Namun sayangnya pembacaan kita di sini menyebutkan bahwa Rasul Yohanes tidak melihat adanya bait suci di tengah-tengah kota Israel yang baru adik-adik. Adik-adik, Tuhan sendiri itu loh bait Allahnya. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya sehingga kita semua dapat langsung beribadah kepada Tuhan tanpa perantaraan imam pada seperti zaman Israel kuno. Di zaman itu hanya imam saja yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk berdoa kepada Allah. Sekarang Tuhan dapat kita temui dengan hati yang bersih adik-adik. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa hanya orang bersih saja dulu yang dapat berdoa kepada Allah? Kak Dania kasih tahu ya, kenapa orang bersih saja yang dapat masuk bait Allah? Karena orang bersih itu adalah orang yang hatinya sudah bersih serta pikirannya bersih dari segala hal-hal yang buruk. Nah, sekarang kita sudah bisa beribadah kepada Tuhan tanpa harus melalui perantara imam. Oleh sebab itu, kita harus menjaga pikiran dan hati kita ya adik-adik. Selain itu, kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih adik-adik. Kenapa kalau lingkungan kita kotor, Tuhan gak akan suka. Tuhan gak mau tinggal di lingkungan kotor dan berantakan. Kalau kita tempatnya bersih, lingkungan kita bersih, kita akan nyaman dan kita akan senang tinggal di situ adik-adik. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita bisa mulai dari menjaga kerapihan tempat tidur, atau setelah bangun tidur kita bisa merapikan tempat tidur kita kembali dan kita bisa buang sampah ke tempatnya adik-adik. Kalau ada sampah berserakan, kita bisa angkat